Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15-21 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Sepenggal lagu dari Edward Chen ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada jalan hidup yang selalu mulus, termasuk bagi kita anak-anak Tuhan. Persoalan yang paling sering ditemui hari-hari ini adalah masalah finansial. Mungkin ada yang sedang terjebak dalam belitan hutang, ada juga yang tengah menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak. Tetapi sekeras apapun usaha kita seolah tidak pernah bisa memenuhinya. Semua tampak begitu menyesakkan dan menakutkan. Bagaikan terkurung dalam ruangan sempit tanpa lubang angin, kepanikan membuat kita tidak bisa berpikir jernih untuk mencari pertolongan. Kita malah melakukan tindakan-tindakan ceroboh yang membuat kita lebih cepat kehabisan oksigen. Seringkali, ketika menghadapi masalah di masa-masa sukar, reaksi kita adalah bingung, cemas, dan galau, sampai tak bisa lagi berpikir dengan akal sehat.
Atau kita malah sibuk mengeluh, bersungut-sungut, serta menyalahkan orang lain? Padahal, hanya satu yang seharusnya kita lakukan, yaitu mendekat kepada Tuhan. Tenangkan diri dan carilah hadirat Tuhan. Renungkan firman Tuhan serta janji-janjinya. Saat kita melepaskan hati kita dari semua beban permasalahan kita dan hanya berharap kepada Tuhan, iman kita akan bertumbuh kuat. Kemudian, biarkan Roh Kudus menuntun kita, menemukan cara supaya bisa bertahan dan untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kuasa-Nya lebih dari cukup untuk membalikan keadaan. Dia lebih dari sekedar sanggup untuk melepaskan kita dari jerat permasalahan apapun juga. Jika kita berjuang bersama Tuhan, Dia bukan hanya akan memberikan pertolongan-Nya, tetapi juga mengajari kita bagaimana caranya untuk hidup di bawah sorga terbuka. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 38 berkata, "Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Nya. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan, tidaklah mudah jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan, perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang mengaum-aum dan juga menyamar seperti malaikat terang, sehingga tanpa kita sadari, kita dapat saja jauh dari Tuhan, walaupun menurut pandangan kita baik. Banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ada satu contoh dalam Alkitab, di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan, walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, yaitu Ayub. Kita dapat mencontohi sikap keteladanan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat, bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan Tuhan, ia dipermuliakan.
Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu, janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya, dengan satu syarat, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal sesuai pembacaan firman Tuhan yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal, yaitu pertama, hiduplah dengan iman. Kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Dan yang ketiga, jangan kita mengundurkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup penuh dengan perjuangan dan tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika menghadapi kesulitan, terutama dalam hal finansial atau permasalahan hidup lainnya. Kita seringkali panik, cemas, dan merasa kehilangan harapan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam tinggal diam dan percaya kepadanya, disitulah terletak kekuatan kita. Tuhan ingin kita tetap bertahan dan mendekat kepadanya. Dia telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong agar kita mampu menghadapi tipu daya iblis dan perjuangan melawan kegelapan. Kita bisa meneladani kesabaran dan keteguhan iman Ayub yang tetap berpegang pada janji Tuhan, meskipun mengalami penderitaan yang berat. Ada 3 hal penting yang harus kita pegang dalam masa sulit. Yang pertama, hiduplah dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memiliki rencana yang baik bagi kita. Yang kedua, jangan melepaskan keyakinan. Tetap percaya kepada Tuhan, meskipun situasi terlihat sulit. Yang ketiga, jangan mengundurkan diri. Tetap setia kepada Tuhan dan terus berharap kepadanya. Apapun tantangan yang kita hadapi, tetaplah bertahan dan mendekatlah kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dalam masa sukar, tetaplah bertahan dan mendekat kepada Tuhan. Sebab dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kekal, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menguatkan hati kami hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk tetap bertahan dalam setiap pergumulan hidup. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan bahwa kekuatan kami terletak dalam tinggal diam dan percaya kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.